Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Ibu Agustina Mutia SEMI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hussein Ulami dengan NIM 5012100147, Friska Silvi Ananda dengan NIM 5012100156, Ermando Fajri Pratama dengan NIM 5012100153, dan yang terakhir M. Novendri Siotang dengan NIM 5012100128. Dalam video ini kami akan membahas tentang apa itu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan pekerjaan. Menurut sensus, yang digolongkan mencari pekerjaan ada dua. Yang pertama, mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, mereka yang bekerja tapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaannya yang baru. Selanjutnya, ada macam-macam pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja, sehingga tidak sama sekali bekerja. Contohnya seperti ada lulusan teknik mesin. Jadi di situ tidak ada kesempatan kerja atau tidak ada lowongan pekerjaan terhadap teknik mesin, sehingga orang tersebut harus menganggur. Yang kedua, setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Misalnya, kita sehari bekerja hanya 4 jam. Dalam seminggu kita bekerja hanya 5 hari. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20 jam per minggu. Itu kurang dari 35 jam per minggu. Maka itu disebut dengan setengah pengangguran. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang bergantung pada faktor musim atau cuaca. Misalnya bekerja pada sektor pertanian dan perikanan. Jadi apabila cuaca itu baik, maka petani dan nelayan itu bisa bekerja. Namun sebaliknya, jika cuaca itu buruk, maka petani dan nelayan tidak bisa bekerja, sehingga mereka harus menganggur. Dan selanjutnya ada macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah di mana pencari kerja belum menemukan lowongan kerja, baik karena alasan waktu, jarak maupun informasi yang kurang. Contohnya seperti misalkan kita memiliki kemampuan di suatu bidang, terus ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita, namun lowongan tersebut berada di luar provinsi. Karena jaraknya yang jauh, sehingga kita memutuskan tidak jadi melamar pekerjaan tersebut. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah kebutuhan dari tenaga kerja yang berdampak pada pencari kerja belum bisa beradaptasi dengan keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya seperti perubahan sektor perekonomian yang awalnya dari bidang pertanian menjadi bidang perindustrian.
Yang terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh mesin. Contohnya seperti jika membuat suatu produk dengan tenaga manusia diperlukan 100 orang, sedangkan dengan mesin hanya 20 orang untuk mengendalikan atau mengoperasikan mesin tersebut. Adapun dampak pengangguran ialah yang pertama di bidang ekonomi, yaitu turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, dan berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pendidikan, ialah meningkatnya angka putus sekolah. Dan yang terakhir di bidang sosial, yaitu memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Selain itu, meningkatnya biaya sosial dan membantu rakyat seperti raskin dan jaminan kesehatan. Pelaku yang berperan dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama, yaitu pengusaha atau pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, pencari kerja. Dan yang ketiga, perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Selanjutnya saya Friska Silvi Ananda akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu wajib belajar 9 tahun. Menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun sampai sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Sebenarnya kalau bisa masyarakat itu menempuh pendidikan minimal 12 tahun, yaitu sekolah menengah atas selama 3 tahun dan maksimal melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi kita dapat menemukan jati diri serta mengasah kemampuan dan merencanakan plan-plan untuk mencari pekerjaan atau membuat usaha agar masa depan kita lebih terpercaya. Nah, yang kedua itu program transmigrasi, suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain di dalam wilayah Indonesia. Nah, jadi pemerintah membebaskan masyarakatnya untuk mencari kerja bukan hanya dari satu tempat tinggalnya tetapi bisa ke seluruh Indonesia, karena di Indonesia pun juga mempunyai perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi tidak hanya di satu wilayah, masyarakat bebas mencari pekerjaan di mana saja. Nah, yang ketiga itu program padat karya, kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Nah, sekarang banyak perusahaan yang menggunakan mesin untuk membantu memproduksi barangnya, tetapi mesin pun harus dijalankan oleh manusia, karena jika tidak ada bantuan tenaga kerja manusia, maka mesin tersebut tidak bisa bekerja dan menghasilkan barang. Nah, yang keempat yaitu pelatihan kewirausahaan. Program ini melibatkan penanaman dan mengembangkan keterampilan wirausaha pada orang yang tertarik untuk menjadi wirausaha. Jadi Indonesia itu ada yang namanya Balai Latihan Kerja, di mana masyarakat atau penduduk Indonesia itu bisa menguji kemampuannya di lembaga tersebut untuk menemukan kemampuannya dalam bekerja. Yang kelima yaitu kredit usaha rakyat, program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pemerintah itu meminjamkan atau memberi pembiayaan kepada masyarakat kecil untuk membuka usaha kecil-kecilan. Nah, yang keenam yaitu pemberdayaan masyarakat, upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan.